Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Aduh, sorry nih kalau gue agak lesu dikit. Soalnya tadi pagi baru kuras cyber tank bro. Peacekeeper lagi full cam lagi, jadi ngerjain sendiri bro. Ampun, tapi nggak apa-apa. Kalau tank udah bersih tuh kelihatan enak banget bro. Bisa dinikmati dengan syahdu, asik syahdu. Oke, di konten sekarang gue pengen ngebahas ini nih bro. Ikan-ikan yang biasanya rawan ketipu. Bukan ketipu sih, maksud gue rawan salah beli ya. Itu banyak bro, biasanya jenis-jenis ikan yang rawan salah beli. Entah itu pembelinya nggak tahu atau si sellernya yang ngasih infonya ngawur. Oke, jadi kita langsung mulai aja nih bro. Ikan yang mau gue bahas ini lebih ke ikan yang gue punya dulu deh ya, yang di koleksi gue. Kalau yang gue nggak punya nanti kesannya sok tahu. Kita mulai dulu nih dari yang paling basic. Yang paling basic itu piranha dan bawal bro. Ini sebenarnya masih banyak nih yang susah bedain nih, apalagi pas di size kecil. Karena kalau di size kecil itu bener-bener nggak bisa kelihatan bro. Kalau size gedenya sih jelas ya, kelihatan, jelas banget. Jadi kalau piranha dan bawal itu salah satu perbedaannya itu ada di bagian ekor bro. Ini kita ngomongin red belly piranha ya, soalnya ini nih yang paling sering ketukar sama bawal. Ya, jadi kalau piranha itu bagian ekornya itu mulai dari pangkal tuh warna hitam dulu bro, habis itu tengahnya putih, baru ujung ekor tuh hitam lagi gitu ya. Nah kalau bawal itu dia dari pangkalnya putih dulu bro, baru ujungnya doang yang hitam. Nah gitu kalau bawal. Udah gitu bentuk ekornya juga beda sih menurut gua ya. Walaupun di size kecil kita agak harus ngamatin benar-benar. Nah kalau bawal itu bentuk ekornya tuh menurut gue lebih kayak bumerang lah ya, lebih kayak apa ya? Ya lebih kayak bumerang lah gitu. Nah kalau piranha itu lebih kayak kipas bro, ya kayak kipas nih, kayak gini nih, ya. Nanti gue tunjukin videonya. Oke, bagian ekor itu ya, catat ya. Dari mulai corak ekor dan bentuk ekor. Udah gitu, yang paling mencolok lagi nih dari piranha itu muka bro. Mukanya lebih sangar. Bukan sangar sih, maksud gue lebih, kalau piranha tuh bentuk rahangnya lebih gede bro, lebih maju ke depan dibanding bawal. Bawal tuh mukanya lebih lucu lah kalau menurut gue ya, lebih manyun gitu. lebih lucu lah gitu. Jadi kalian lihat aja tuh bentuk rahangnya, kalau dia agak ngotak dan agak maju gitu, itu berarti piranha. Kalau agak culun manyun berarti bawal. Gitu ya. Terus di gigi bro, cuman kalau masalah gigi kan nggak mungkin juga ya lo beli terus lo dongak-dongak dulu gitu mulutnya. Tapi ini ada perbedaannya. Kalau piranha itu bentuk giginya lebih kayak gergaji bro, mata gergaji kayu gitu yang tajam-tajam, bener-bener tajam. Nah kalau bawal tuh bentuk giginya tajam juga sih, tapi dia lebih kayak gigi manusia lah menurut gua. Mudah-mudahan gua dapet nih gambarnya nanti. Tapi yang paling gampang kalian identifikasi tuh bagian corak ekor ya. Kalau masih kecil tuh corak ekornya yang kelihatan banget. Oke, untuk piranha segitu aja. Terus yang kedua nih tarpon bro. Nah ini gue sebenarnya pengen banget ngebahas ikan ini nih, cuman gue belum ada kesempatan. Jadi tarpon itu ada dua jenis bro, ada Indo-Pacific tarpon dan ada Atlantic tarpon. Nah ini banyak banget nih orang yang salah nih, dan malah nggak tahu ada yang namanya Atlantic tarpon. Tarpon ini memang susah banget bedainnya, apalagi di size kecil. Kalau di size besar menurut gue cukup kelihatan ya. Nah kalau Atlantic tarpon itu bentuk rahangnya lebih kayak apa ya bro, lebih sangar lah, lebih kayak Robocop menurut gue. Tahu nggak film Robocop? Jadi rahangnya tuh kayak robot lah gitu. Nah kalau Indo-Pacific tarpon nggak sebegitu apa ya, ya mirip banget sebenarnya. Cuman rahangnya nggak begitu sesangar Atlantic tarpon. Nah itu doang tuh di antara dua ini yang bisa kelihatan bedanya. Sebenarnya kalau kalian lihat nih bedanya ya, itu kelihatan. Tapi untuk dijelasin tuh susah bedanya di mana. Tapi gini deh, supaya kalian nggak bingung, yang paling jelas ya, kalau Atlantic tarpon tuh harganya premium bro, mahal. Kalau Indo-Pacific tarpon ya ekonomis lah harganya. Dan Atlantic tarpon tuh import. Kalau Indo-Pacific tarpon lokal pun banyak yang jual gitu. Ujung-ujungnya harga sih sebenarnya. Jadi kalau ada seller nih ngomong ikan tarpon, lu mesti tanya dulu tuh Indo-Pacific tarpon atau Atlantic tarpon. Nah kalau misalnya harganya itu di bawah 500.000, itu udah bisa dipastikan Indo-Pacific tarpon bro. Ya, jadi bukan Atlantic tarpon. Malah 500.000 pun udah kemahalan. Menurut gua kalau Indo-Pacific tarpon tuh kalau ukuran besar aja maksimum 200.000 lah bro. Kurang lebih ya, kurang lebih.
Kalau harganya udah 1 juta up, itu udah dipastikan Atlantic Tarpon. Tapi kalian mesti cek dulu sih. Ya bisa aja kan orang nipu-nipu, bisa aja. Dan Atlantic Tarpon pastinya stoknya jarang, nggak sebanyak Indo-Pacific Tarpon. Jadi itu ya, dari harga tuh udah kelihatan signifikan. Kalau kalian ditawarin Atlantic Tarpon dengan harga kisaran 500.000 atau 500.000 ke bawah, itu udah dipastikan bukan Atlantic Tarpon deh menurut gua. Kecuali stoknya lagi banyak banget ya, tapi setahu gue sih nggak pernah sih gitu. Atlantic Tarpon tuh biasanya 1 juta lebih lah, udah 2 juta lebih malah gitu. Apalagi udah jarang banget ikan itu ada. Kalau Indo-Pacific Tarpon, lo main kemana aja bisa sih didapetin. Malah banyak orang yang nangkep di alam bebas di Indonesia. Gitu lah. Ya, jadi untuk Atlantic Tarpon dan Indo-Pacific Tarpon, perbedaannya itu memang sulit bro dijelaskan. Ya itu tadi, yang pertama rahangnya bentuknya beda, terus harga. Kalau harga udah nggak bisa bohong deh, udah Atlantic Tarpon sama Indo-Pacific Tarpon kayak harganya udah kayak langit dan bumi. Dan size-nya bisa besar ya. Kalau Atlantic Tarpon size-nya bisa besar. Dan gue lihat juga di YouTube orang tuh kalau Atlantic Tarpon itu lebih responsif bro, bisa hand feeding. Tapi kalau gue salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Oke, yang ketiga nih payara bro. Jadi kenapa gue bilang payara? Karena di sini gue ada kan koleksi payara gue. Sebenarnya ini gue udah pernah jelasin sih di konten gue sebelumnya. Payara Scombi bro. Jadi orang beli payara Scombi dengan harapan itu payara Armatus karena sellernya bilang itu payara Armatus. Mungkin gue jelasin sedikit aja karena gue udah pernah terangin secara detail di konten gue sebelumnya. Kalau payara Scombi itu oke, kalau ngomongin max size nggak bisa besar payara Scombi, beda dengan payara Armatus. Tapi kan ini kita ngomongin size-nya sama ya, sama-sama kecil lah gitu. Kalau max size kan urusan nanti. Ya, jadi kalau payara Scombi itu silvernya lebih terang ya, lebih shining lah, lebih glowing gitu silvernya, dan benar-benar pure silver dibanding payara Armatus itu silvernya ada kotor-kotornya bro ya. Dan kalau payara Armatus itu biasanya udah mulai muncul ada warna kuning-kuningnya lah gitu, beda sama Scombi yang benar-benar flat silver. Udah gitu bentuk body juga, kalau payara Scombi dari dorsal ke perut tuh gede gitu, kayak apa ya, lebih gede lah, kayak bongsor gitu. Nah kalau payara Armatus enggak, dia lebih manjang lah, lebih apa ya, lebih slim lah gitu bro. Bentuk ekor juga beda. Kalau payara Armatus ekornya lebih ada runcingnya bro bagian atasnya. Kalau payara Scombi ini lebih ya itu kayak kipas. Ekornya kayak kipas. Oke, kalau payara itu aja karena gue udah pernah jelasin sebelumnya. Yang keempat nih sekarang. Yang keempat itu ini bro, si Wolfish. Ya, jadi kebanyakan orang bilang Wolfish nih ikan gabus apa ya, gabus blosok ya bro namanya, gabus males. Orang bilang ini sama atau takut ketuker mana ikan gabus mana Wolfish. Sebenarnya menurut gua cukup beda ya. Pertama, Wolfish ini import. Ya kalian bisa lihat ini ya, nanti gue tampilin nih gambarnya. Ini beda banget sih sebenarnya gabus males dan Wolfish. Apalagi kalau kalian lihat dari bentuk mulutnya tuh, rahangnya. Kalau gabus males tuh kan rahangnya lebih lebih belagu gitu tampangnya. Kalau Wolfish nih gue bilang lebih ke arah ganteng lah mukanya. Gitu ya. Ini kelihatan kan jelas mukanya, dari mukanya aja udah beda. Di sini gue ngebahasnya lebih ke Wolfish Malabar ya bro ya. Dari corak kalau kalian lihat. Kalau gabus males coraknya lebih kayak batik kan, lebih kayak apa ya? Ya ada hitam-hitamnya lah, kotor gitu warnanya. Nah kalau Wolfish Malabar kan enggak, kecuali kalau dia lagi marah aja kadang-kadang suka muncul marking hitamnya. Malah kalau gue bilang gabus males ini lebih mirip Wolfish Aymara sebenarnya, corak badannya ya. Nah Wolfish Aymara kan kalau pas ukuran kecil kayak gitu, corak-corak hitam gitu bro. Tapi enggak lah. Boleh tanding lah, Wolfish Aymara mantap punya bro. Udahlah itu mah udah ikan galak lah. Lebih galak dari Wolfish Malabar pastinya. Udah nggak bisa dikonteng lah, itu benar-benar ikan single tag. Terus sirip bro. Nah kalau gabus males tuh bagian atasnya kan ada 2 tuh siripnya ya. Bagian dorsal tuh, sirip dorsal sampai yang belakang tuh ada 2. Nah kalau Wolfish itu kan cuma 1 di atas siripnya. Tapi sebenarnya mungkin samanya di karakter ya, ikan pendiam, ikan nunggu gitu. Gue nggak tahu kalau gabus males tuh terkenal ikan galak juga nggak sih? Kalau Wolfish kan terkenal piranha eater, katanya gitu, piranha eater, pemakan piranha. Jadi kayaknya ini udah ikan paling galak banget di Amazon. Mungkin lebih ke Aymara kali ya. Ya udah kurang lebih gitu aja penjelasan perbedaan-perbedaan ikan yang hampir mirip di pasaran, dan nggak sedikit juga banyak yang salah beli bro.
Kalau ada tambahan nih ikan-ikan apa aja yang bisa kita sharing nih mengenai perbedaan-perbedaannya kayak gini, boleh deh tulis di kolom komentar biar kita sama-sama berbagi informasi, bro. Oh ya, terus jangan lupa, bro, merchandise The Firanda Channel udah bisa kalian beli di Instagram ya, bro. Ini kaos Invasive Fish Lovers, not Keepers. Oke, bro, kurang lebih gitu aja konten dari gua kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe The Firanda Channel. Your hobby is your pride.